Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Zakaria dengan NIM H07286 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan melakukan praktik penyuluhan pertanian dengan mengambil materi, meminimalisir biaya produksi dan memaksimalkan produksi pertanian. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri dan Ibu Milan. Kali ini saya akan melakukan praktik penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai bagaimana sih cara untuk meminimalisir biaya produksi dan memaksimalkan hasil produksi pertanian. Nah, seperti yang ibu-ibu tahu, kalau kita mengambil biaya produksi yang tinggi, maka hasil produksi keuntungan yang kita dapat itu rendah. Nah, saya akan memberitahu ibu-ibu bagaimana sih cara agar mendapatkan hasil yang maksimum dengan biaya yang seminimum mungkin. Nah, yang pertama itu dengan mendaftarkan diri dalam kelompok tani. Sebelumnya, ibu-ibu sudah terdaftar pada kelompok tani. Oh, belum ya Bu. Nah, jadi habis penyuluhan ini Ibu nanti daftar ya ke kelompok tani di Desa Cisaat. Setahu saya di Desa Cisaat itu ada kelompok tani Dharma Wanita. Nah, di situ Ibu bisa daftar. Nah, apa saja sih keuntungan dari terdaftarnya di kelompok tani? Yang pertama itu informasi yang didapatkan Ibu. Nah, kalau kita nggak masuk ke kelompok tani itu, kita nggak tahu tentang cuaca atau tanaman apa aja sih yang harusnya ditanam pada musim ini. Nah, kalau ibu-ibu masuk kelompok tani itu nanti ada biasanya ada penyuluh yang memberi informasi di kelompok tani tersebut mengenai cuaca yang cocok untuk tanaman ini ataukah bulan ini itu ditanam apa saja sih gitu. Kalau kita nggak masuk ke kelompok tani itu bisa jadi kita asal-asalan menanam tanaman gitu, Mas. Bisa menyebabkan tanaman kita gagal panen dan yang ada kita rugi Bu, kayak gitu. Oh gitu ya. Nah, selain itu juga jika ibu-ibu terdaftar di kelompok tani, nanti ada subsidi pupuk Bu. Nah, subsidi pupuk ini biasanya kalau ibu beli sendiri itu mahal. Jadi kalau ada subsidi pupuk ini bisa mengurangi biaya produksi. Selain itu juga biasanya di kelompok tani itu ada alat-alat yang dapat dipinjamkan. Jadi kalau kita beli sendiri kan alat-alatnya mahal gitu. Nah, kalau di kelompok tani alat-alatnya itu bisa dipinjamkan gitu, dan itu dapat mengurangi biaya produksi begitu Ibu. Nah, untuk selanjutnya itu ibu-ibu bisa ganti pupuk dan pestisida kimia menjadi pupuk organik dan pestisida organik dengan membuat sendiri. Dengan membuat sendiri itu ibu akan mengurangi biaya produksi Bu. Selain itu juga dampak yang akan timbul terhadap tanaman ibu itu kecil karena pestisida kimia itu dapat merusak lingkungan. Selain itu juga jika ibu-ibu menggunakan pestisida dan pupuk organik itu lingkungannya itu insya Allah akan terjaga Bu. Dengan menggunakan pupuk organik juga ibu sebenarnya bisa berinovasi dengan misalkan dari sekam bakar atau enggak dari kotoran ternak. Sebenarnya pupuk organik itu bisa memperkecil biaya produksi. Selain itu juga banyak di YouTube juga ibu mungkin bisa buka YouTube, banyak yang ada tutorial membuat pestisida organik itu. Memang pestisida organik tidak tahan lama seperti pestisida kimia, tetapi pestisida organik itu sifatnya itu hit and run gitu Bu. Jadi setelah dia membunuh hama itu, jadi dia tidak meninggalkan residu Bu. Jadi aman bagi lingkungan dan tanaman ibu begitu Bu. Nah, untuk yang ketiga itu ibu-ibu bisa menggunakan agensi hayati. Agensi hayati itu bisa disebut juga mikroorganisme Ibu. Nah,
jika ibu menambahkan mikroorganisme di tanah itu, otomatis mikroorganisme itu dapat merombak bahan organik yang ada di tanah sehingga meminimalisir kebutuhan pupuk bu oleh tanaman itu. Nah, seperti tadi itu penggunaan pestisida dan pupuk kimia itu dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah bu, karena jumlah mikroorganisme yang di dalam tanah itu menjadi sedikit, sehingga untuk penanaman selanjutnya itu membutuhkan pupuk yang berlanjut itu. Nah, dan itu dapat meningkatkan biaya produksi bu. Jika menggunakan pupuk organik dan menambah mikroorganisme itu, maka tanah itu sendiri akan terjaga kesuburannya. Nah, hal tersebut juga dapat mengurangi biaya produksi seperti itu bu. Nah, yang selanjutnya itu dengan melakukan prinsip win-win solution atau sama-sama untung. Nah, jadi misalkan ibu-ibu nih punya lahan berapa petak itu, misalkan lahan itu ditanami oleh jagung. Nah, pada saat panen itu bisa diupah dengan misalkan batang jagung, jadi tidak diupah dengan uang gitu. Mungkin beberapa orang nolak, tapi bisa dicoba ibu barangkali. Misalkan ada nih orang yang ingin membantu panen ibu, nah mau tuh dibayar dengan batang jagung, nah itu bisa mengurangi biaya produksi dan pasti hasil untungnya lebih tinggi. Selain itu juga misalkan ibu ada panen sawah, itu kan membutuhkan banyak orang. Nah, biasanya orang-orang itu ada yang mau dibayar dengan jerami. Nah, jadi barter antara ibu membutuhkan jasa orang dan orang itu mendapatkan jerami karena hasil jasanya. Jadi win-win solution gitu ibu, bisa dijadikan solusi untuk menambah keuntungan itu. Nah, yang terakhir itu bu, ibu bisa terus berkoordinasi dengan penyuluhan pertanian setempat. Nah, di desa Cisaat kan ada tuh balai penyuluhan pertanian kecamatan Dukuh Tuntang. Nah, kan terdapat di desa Cisaat. Nah, itu ibu kalau terdaftar dalam kelompok tani, ibu bisa konsul tuh ke penyuluh pertaniannya, gimana aja sih cara untuk meningkatkan produksi dan tanaman apa aja yang sekiranya cocok ditanam. Nah, dengan ibu terus berkoordinasi dengan penyuluhan setempat, insya Allah ibu usaha taninya akan meningkat penghasilannya. Gitu ibu. Sekian praktik penyuluhan pertanian dari saya di desa Cisaat, Kecamatan Dukuh Tuntang, Kabupaten Cirebon. Semoga materi yang saya sampaikan kepada petani dapat bermanfaat bagi petani dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.